I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Kebun Raya Bogor menjadi salah satu bagian kearifan lokal Kota Bogor. Kebun Raya Bogor ini secara resmi didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 di samping Tanah Istana melalui kerjasama dengan dua ahli botani, William Kent dan James Hooper. Pada mulanya, kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Di Kebun Raya Bogor ini, kita juga akan menemukan Wisma Tamu Nusa Indah, bangunan yang pernah menjadi rumah singgah bagi Melchior Strauss, ahli botani berkebangsaan Prancis yang pernah menjabat sebagai Direktur Lands Planetary. Lalu, kita juga bisa melihat monumen Lady Raffles. Monumen ini dibangun oleh Sir Thomas Temple Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal di Bogor karena menderita penyakit malaria. Berikutnya ada monumen C.C. Smith. Ia merupakan orang yang aktif dalam mengumpulkan berbagai spesies anggrek. Kita juga akan disuguhkan oleh danau cantik yang sangat terkenal di Kebun Raya Bogor, yaitu Danau Gunting. Danau ini berfungsi sebagai area ekosistem tanaman air dengan berbagai jenis populasi ikan air tawar di dalamnya. Selanjutnya ada Taman Teijisman. Taman Teijisman ini dibangun pada tahun 1884 oleh Dr. Melchior Strauss sebagai bentuk penghargaan kepada Johannes Elias Teijisman atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Kebun Raya Bogor. Pada zaman Belanda, taman ini dibuat sebagai taman mawar bergaya Prancis dengan mengikuti pola taman formal Eropa yang ditata secara simetris. Kita juga akan menemukan sebuah jembatan berwarna merah yang membentang sepanjang 20 meter. Di Kebun Raya Bogor ini juga ada pohon yang terkenal, pohon yang diberi nama pohon jodoh. Mungkin karena perawakannya yang mirip satu sama lain. Selanjutnya ada jembatan Surya Lembayung. Jembatan ini adalah hasil sumbangan dari Indofood dan diresmikan pada tanggal 25 Mei tahun 2002. Tempat wisata Kebun Raya Bogor ini banyak menyajikan taman serta aneka flora dari berbagai dunia. Tentu sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Belum lagi nilai-nilai historis yang banyak tersimpan di tempat wisata tersebut. Seperti Taman Astrid. Berbeda dengan bagian Kebun Raya Bogor yang dinominasi pepohonan tinggi dan selalu rimbun. Taman Astrid ini merupakan kawasan yang paling terbuka di Kebun Raya Bogor. Taman Astrid memiliki beberapa bagian yang bisa dinikmati sambil bersantai. Bagian pertama berupa hamparan tanah lapang yang cukup luas. Hijaunya rumput yang menyelimuti tanah lapang ini sangat memanjakan mata. Di Kebun Raya Bogor juga terdapat sejenis teratai asal sungai Amazon dan memiliki bunga yang spektakuler dan berdaun sangat lebar menyerupai nampan. Selanjutnya ada Taman Sujana Kasan. Taman ini dibangun pada 18 Mei 1985 sebagai penghargaan terhadap Sujana Kasan, salah seorang kurator di Kebun Raya Bogor pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Kebun Raya Bogor ini terus memperbarui fasilitas dan layanannya untuk mengedukasi pengunjung. Salah satunya, menghadirkan lokasi baru yang bernama Taman Akuatik.
Taman akuatik ini terdiri dari beberapa blok tumbuhan air yang berbeda-beda. Ada sekumpulan tumbuhan air tergenang, tumbuhan air mengapung, tumbuhan air terendam sempurna, tumbuhan air campuran, dan tumbuhan tepi air. Nah, pemanfaatan obat-obatan tradisional tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai area konservasi, Kebun Raya Bogor juga memiliki taman koleksi obat yang terdiri dari berbagai macam jenis tanaman. Sampai saat ini, tanaman obat dikonversi di 2 area. Selanjutnya, ada juga penataan bangunan kawasan Taman Anggrek di Kebun Raya Bogor. Dukungan infrastruktur ini untuk menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ untuk pelestarian spesies di luar habitat alaminya. Lalu selanjutnya ada Taman Meksiko. Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor ini sering disebut gurun di tengah kota. Disebut demikian karena di dalamnya hanya terdapat tanaman gurun, tanpa ada pepohonan rindang. Jadi konsepnya itu bagian taman dibiarkan terbuka dan diselimuti kerikil serta batu-batuan khas gurun. Menurut pengelolanya yaitu LIPI, taman yang dibiarkan gersang ini untuk memberikan habitat asli terhadap berbagai jenis tanaman sukulen. Dinamakan Taman Meksiko karena semua tanaman di taman ini merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko, yang memiliki ciri khas bisa tahan cuaca panas. Tidak heran ditemukan banyak tanaman gurun di kawasan ini. Nah, sekian video penjelasan Kebun Raya Bogor pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.